Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali setelah bulan Ramadan dan kita masih di bulan Syawal. Maka kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin wa ja'alallahu lana wa lakum minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Kita sampai pada surah Ali Imran ya, 192. Kita baca 191 sampai 194. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum famanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang prinsip-prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menutup surah Ali Imran ini dengan
ya, proses penciptaan langit dan bumi. Inna, ya, fi khalqis samawati, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kita mereview sedikit pada pertemuan yang lalu. Yaitu bahwa sesungguhnya proses penciptaan langit, bumi, adanya malam dan siang itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang akan dipahami itu semuanya oleh orang yang menggunakan akalnya, hatinya, sehingga dia beriman kepada Allah. Siapa ulil albab? Ulil albab itu adalah orang yang memiliki dua karakter utama. Yang pertama adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang selalu berzikir kepada Allah. Artinya orang yang selalu ingat kepada Allah. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Alladzina yadhkurunallah ini adalah orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah lalu dia beriman, dia sebut terus nama-nama Allah, dia banyak berzikir kepada Allah, baik zikir yang sudah ditentukan waktunya atau zikir mutlak. Dia hidupkan hatinya dengan ma'rifatullah. Ini adalah ulil albab. Mudah dia menerima iman dan semakin kuat imannya. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang menggunakan akalnya. Orang yang menggunakan akalnya memahami, ya, proses penciptaan atau memahami ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akalnya dia memahami, ya, memahami Allah. Dengan akalnya dia memahami Islam. Dengan akalnya dia memahami mana halal, mana haram. Dia memahami syariat. Makanya dalam diri manusia ini oleh para ulama 3 unsur yang paling utama yang harus kita hidupkan, yaitu hati, yang kedua akal, dan yang ketiga tambahannya adalah fisik. 3 unsur ini mesti kita jaga. Hati dalam rangka apa? Menanamkan iman kepada Allah. Kita rawat dengan ibadah sholat kita ini, ya, iman itu ada di dalam hati. Hal yang menguatkan iman itu adalah ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, ya kan? Tilawatil Quran, siam, ya, puasa wajib, puasa sunnah, sholat yang wajib, sholat yang sunnah, ya, kemudian ya umroh, haji, itu adalah bagian dari itu. Kemudian akal, ini akal ada dalam rangka memahami al-Islam. Manusia itu dibedakan dari hewan karena akalnya. Kalau masalah fisik sama semuanya. Insting makan, minum itu manusia dan binatang sama, ya kan? Tapi yang membedakannya adalah akal. Maka dengan akal ini dia memahami al-Islam. Maka manusia yang tak punya yang tidak sempurna akalnya tidak dibebani syariat. Rufi al-qalam, pulpen itu diangkat, tidak dituliskan, tidak dicatatkan pada 3 golongan. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil yang belum balik sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil belum balik melakukan kebaikan atau melakukan dosa,
tidak dicatat. Melanggar syariat tidak dicatat. Yang kedua, anil majnun hatta yufik, orang gila sampai dia sembuh. Kalau ada orang gila, sholat dia tak tercatat. Begitu juga kalau orang gila melakukan maksiat, tak tercatat juga. Makanya mereka bebas saja. Yang ketiga, anin naim hatta yastayqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur melakukan dosa itu tak tercatat. Tidur dia, bangun-bangun tiba-tiba ya ngambil pisau, nusuk orang sampingnya. Itu ketika dihukum tuh di sidang. Nah, dalam hukum Islam itu tidak dikenakan sanksi. Kenapa? Orang tidur. Karena akalnya ya tidak berfungsi dengan baik, tidak normal. Bukan tidak normal namanya apa? Iya, akalnya di luar kontrolnya. Maka tiga golongan ini ya kalau melakukan kebaikan juga sama. Orang tidur, sholat, dapat pahala enggak? Tidak dapat. Nah, ini pentingnya akal untuk memahami al-Islam. Nah, kemudian fisik. Nah, fisik ini ya fisik badan kita. Fisik badan kita ini. Ini mesti kita perhatikan juga kesehatannya, kebugarannya. Ini dalam Islam tiga hal ini sangat-sangat dianjurkan untuk dijaga. Di mana orang-orang banyak, sebagian besar kaum muslimin banyak fokus ke fisik, tapi masalah hati kurang, akal kurang. Contoh, banyak orang memformat wajahnya, maka ada salon kecantikan. Salon kecantikan. Bagaimana tampil cantik. Tapi hati tak pernah diservis. Kemudian akal, keilmuan juga tidak pernah diservis juga. Ya. Maka yang dikedepankan itu biasanya hanya fisik. Yang penting fisik bagus. Bahkan orang rela badannya yang agak melar, biasanya pengen diet. Dia rela setiap hari menjadwalkan nge-gym. Jam 3 pagi sudah keluar rumah, jalan kaki. Akhirnya tak sholat tak apa. Itu orang yang mendahulukan apa? Fisik. Padahal di dalam Islam harus seimbang. Fisik juga harus kita olah, banyak olahraga sesuai dengan ini. Nah, bagusnya kan olahraganya setelah sholat. Seharusnya jam 3 pagi itu sholat tahajud, sholat subuh. Nah, kalau jamaah masjid Fastabiqul Khairat ini, itu udah sempurna. Sholat subuh berjamaah, kemudian ikut kajian, setelah itu jalan. Jadi tiga-tiganya dapat ya. Ya. Nah, ini penting karena orang hanya biasanya apa? Fisik saja. Makan minum itu diperhatikan, nutrisi badan diperhatikan, tapi nutrisi rohiyah, hati, nutrisi akal, pemahaman, keilmuan tidak tidak dipedulikan, tidak terperhatikan. Nah, maka di dalam Islam ini
Yazkurunallah wa yatafakkarun. Zikir dan fikir. Nah, ini utamanya. Karena fisik, kenapa tidak disebutkan secara langsung fisik? Karena setiap orang pasti berusaha menjaga fisiknya. Udah otomatis. Tapi ini yang jarang ya, atau dilupakan. Biasanya dilupakan adalah ya masalah hatinya, menjaga hatinya, keimanannya kepada Allah dan akalnya. Sehingga muncul apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah sia-sia apa yang telah Engkau ciptakan. Jadi apa yang Allah ciptakan ini di langit dan di bumi itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Prosesnya mestinya apa? Ketika dia berpikir, merenungkan, proses ya, diinternalisasi dalam hatinya, maka akan muncul iman. Sehingga keimanannya apa yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, fakina azabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Tujuannya itu. Maka kita di dunia ini tujuannya agar kita selamat dari siksa api neraka. Nah, kemudian ada doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, ini perlu ya kita hafalkan, karena doa yang paling baik adalah doa yang pertama yang Allah ajarkan dari Al-Quran. Ini yang biasanya melalui apa? Para nabinya. Kan ada doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, doa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, doa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, terus itu banyak doanya. Nah, itu doa-doa yang terbaik. Yang kedua, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Redaksinya dari Al-Quran, redaksinya dari Al-Hadis. Dan yang ketiga, doa-doa yang redaksinya dibuat oleh para ulama. Nah, ini juga adalah doa-doa yang bagus. Nah, apa doanya yang diajarkan pada surah ini? Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man tudkhilin nara faqad akhzaita, orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, ya Allah, sungguh Engkau telah menghinakannya. Maka tadi doanya apa di awal tuh? Ayat di atasnya, Fakina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah juga sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya adalah kita selamat dari siksa api neraka. Berat. Siksa api neraka berat. Dan kalau ada orang yang masuk ke dalam neraka, pasti apa? Itu adalah bagian dari penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang masuk neraka ini nanti akan mengalami apa? Penyesalan. Tidak ada orang yang akan menolongnya. Maka apa? Kata Allah, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak ada yang akan menolong orang-orang yang zalim. Memang berat. Jadi orang yang masuk neraka siapa? Orang yang zalim. Salah satunya ya, yang akan masuk neraka itu kata Allah, orang yang zalim. Orang zalim ini apa? Orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Maka kesyirikan itu juga adalah kezaliman. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata.
La zulmun azim, kezaliman yang besar, kesyirikan itu. Maka biasanya ada orang mengatakan kalau orang yang selain Islam melakukan kebaikan, pokoknya baik secara akhlak, moral. Bagaimana? Apakah dia juga akan masuk ke dalam surga? Kan gitu ya. Dijawab biasanya, ya tidak akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Padahal kan dia berbuat baik. Kan gitu ya. Nah, maka mengambil ya pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati bahwa ya kenapa orang yang tidak beriman itu dihukum di akhirat? Karena dia telah melakukan kezaliman, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jangankan itu, seorang anak saja yang tak mengakui bapaknya, itu ada kesalahan yang nyata. Apalagi tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari kezaliman. Nah, begitu juga bentuk kezaliman adalah orang yang tidak meletakkan ya hak-hak dari orang lain sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan akhlak dan perilaku. Contoh, mengambil hak orang lain dengan cara menggosok atau dengan cara mencuri, merampok, korupsi. Itu termasuk kezaliman. Kenapa? Mengambil hak orang lain tanpa hak. Itu bagian dari kezaliman. Nah, karena apa? Bukan haknya, kemudian ya, dia ambil. Ini juga sama. Di akhirat ini adalah bagian dari kezaliman. Nah, kalau orang zalim itu sulit untuk mendapatkan pertolongan. Di mana kalau orang yang beriman mendapatkan pertolongan. Tapi ternyata ada yang banyak yang tidak mendapatkan pertolongan. Nah, begitu juga silakan kita baca surah Asy-Syu'ara. Ya, surah Asy-Syu'ara. Ya. Ayat 88. Surah 87, apa nama? Surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai ayat 103. Nah, ini agak panjang, tapi ini adalah bagian dari yang relate dengan pembahasan kita. Surah Asy-Syu'ara ayat 8, mulai ayat 87-nya. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim sebenarnya. Waghfir li abi, ya Allah ampunilah bapakku, innahu kana minadh-dhallin. Ayat 86-nya itu. Karena sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku ya Allah pada hari dibangkitkan, hari pembangkitan, di hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana pada hari kebangkitan itu, di mana seluruh manusia akan dibangkitkan, tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Apa? Malun, harta. Wala banun, begitu juga dengan anak. Hartanya tak menolongnya, kemudian anak-anaknya juga tidak bisa menolongnya. Ini gambaran umum. Apakah ada harta dan anak yang menolong kita nanti di akhirat? Ada.
Sebagaimana hadis Nabi apa? Ya. Sedekah jariyah. Jadi harta kita itu hanya ada 3 kata Nabi. Pertama, ma akalta, apa yang kita makan, dan itu akan menjadi darah, daging, kemudian kotoran. Yang kedua, yang kita pakai. Ini yang akan, ya, yang kita pakai ini adalah harta kita dan akan lusuh setelah beberapa tahun. Dan yang ketiga, wa ma tasaddaqta, apa yang engkau infakkan, sedekahkan, wakafkan di jalan Allah, itu akan kekal abadi. Itu yang akan menjadi perisai di hari kiamat. Kemudian anak ini secara umum ya tidak memberi syafaat, tapi ada anak yang bisa memberi syafaat, bermanfaat dia. Ada anak yang menarik orang tuanya, ya, dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Ada anak yang meningkatkan derajat orang tuanya, yang sebelumnya masuk surga paling bawah, lalu kemudian diangkat derajatnya, dinaikkan derajat orang tuanya di surga. Ada anak yang memakaikan pakaian kebesaran, dipakaikan mahkota di akhirat kelak. Ada anak yang menunggu orang tuanya di hadapan surga. Masya Allah. Ada anak-anak. Jadi siapa itu? Di antaranya adalah anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik. Anak kecil meninggal dunia sebelum balik, mereka akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak akan mau masuk surga sebelum orang tuanya juga masuk ke dalam surga. Jadi kalau punya anak yang meninggal dunia sebelum balik, itu luar biasa investasinya itu. Tapi kalau ini jangan juga dicekik anaknya. Tapi ini memang qadarullahnya. Nah, secara umum harta dan anak tidak bermanfaat, apalagi di padang mahsyar. Ya kan? Di padang mahsyar. Kalau di dunia, oh bisa. Ya. Harta bisa dijadikan ya perlindungan anak-anak, keluarga bisa, tapi di akhirat tidak. Kalau dia punya anak yang hafizah, ini lebih hebat lagi. Nabi mengatakan, man qara'al Qur'an, orang yang baca Al-Qur'an, fastadharahu, lalu dia menghafal Al-Qur'an, wa ahalla halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, wa harrama haramahu, mengharamkan yang diharamkan Al-Qur'an, syafa'ahumullahu fi asyaratin min ahli baiti wajabat lahumun nar, Allah akan berikan syafaat kepada ahli Quran ini untuk 10 anggota keluarganya yang masuk neraka. 10 keluarganya masuk neraka. Ada satu nih ahli Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, dia bisa memberi syafaat 10. Kalau kita tahu, kalau mujahid fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, meninggal syahid, bisa memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Nah, Al-Quran ini dalam redaksi hadis 10. Jadi keluarga besarnya bisa masuk juga. Nah, ini pertolongan. Maka kata Allah, kembali pada 88 surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat tidak banyak manfaat dari harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang menjaga hatinya. Maknanya apa? Orang yang menjaga kejernihan hatinya.
iman ke dalam hatinya. Nah, hal ini mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama menuju qalbun salim, hati yang selamat. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Nah, ini menarik. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin. Pada hari kiamat kelak didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa didekatkan, dia tempatnya menuju surga. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahanam kepada orang-orang yang sesat, yang tidak mau menerima al-Islam. Neraka jahanam yang didekatkan. Jadi nanti ketika dibangkitkan sudah tahu jalurnya. Ini jalurnya kemana nih? Udah mulai mendekat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. 92-nya. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah? Nah, orang yang masuk neraka ini, min dunillah yansurunakum aw yantasirun. Apa katanya? Ya. Selain Allah mereka sembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Di mana sekarang Tuhan-Tuhan kalian? Dapatkah mereka menolong? Ya, menolong dirimu dan menolong diri mereka sendiri. Ini menarik. Maka banyak orang di dunia itu minta pertolongan pada selain Allah. Maka di akhirat Allah SWT sampaikan, di mana yang kalian minta pertolongan di dunia itu. Ya. Ada yang menyembah setan, ada yang menyembah matahari, ada menyembah patung. Disampaikan oleh Allah, datangkan tuan-tuan kalian, mintalah pertolongan kepada mereka. Fakufkibu fiha hum wal ghawun. Mereka para sesembahan itu dijungkir balikkan, dicampakkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Jadi kalau ada yang nyembah setan, sama. Masukkan. Dan wajunudu iblis ajmaun, iblis dan bala tentaranya sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Qalu wa hum fiha yaqtasimun. Mereka ya berkata, saling bertengkar antara manusia dengan iblis, dengan setannya. Bertengkar, ini gara-gara kamu nih menyesatkan saya. Dia katakan, tallahi, ayat berikutnya itu, tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami berada dalam kesesatan yang nyata. Ini gara-gara kamu, iblis. Kata iblis, bukan karena saya. Kenapa kamu mau? Begitu terusnya. Ya, antara orang yang mengajak dan diajak. Nah ini, tapi dosanya ternyata lebih besar mana? Orang yang mengajak atau orang yang diajak? Orang yang mengajak. Orang yang mengajak itu dosanya besar, 2 kali lipat. Dan nanti 2 kali lipat siksanya. Karena dia mengajak orang lain dan dia mengerjakan, orang lain mengerjakan gara-gara dia. Orang lain bermaksiat gara-gara dia. Di'faini minal azab. Nah, mereka baru sadar, oh ternyata kita ini sesat rupanya ya. Jadi baru di akhirat. Id nusawwikum bi rabbil alamin. 98-nya itu. Ya, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Ayat tadi. Kenapa? Nusawwikum birabbil alamin. Kesalahan kita, kesesatan yang nyata itu apa? Karena kita menyamakan makhluk dengan Khalik. Allah dengan makhluknya.
Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidaklah ada orang yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Fama lana min syafi'in, tidak ada yang bisa memberi syafaat seorang pun, tak ada bagi mereka syafaat, tak ada. Wala sadiqin hamim, tidak pula teman akrab, tak ada teman akrab, tak ada. Kenapa teman akrabnya? Karena sama-sama ngajak, ayo kita ke diskotik, ayo kita minum, ayo kita judi, ayo kita berzina. Ini ajakan-ajakan. Dan mereka nanti memang yang menyesal. Ayat 102-nya itu. Ya. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Sekiranya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Menyesal mereka. Kawan-kawan banyak menjerumuskan ke dalam surga. Maka berbahagia kalau kita punya kawan, punya teman, punya circle apa? Orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya. Nah, di antara orang yang mengajak tadi, dosanya besar, itu silakan buka surah Al-Ahzab ayat 68, 67, 68, 67, 68. Kalau tentang siksanya 66 sampai 68. Surah ya, Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ya. Juz 22. Ayat 66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari kiamat kelak, wajah-wajah mereka dibolak-balik di api neraka. Ya Allah. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka dibolak-balik. Kita mungkin tahu kalau dulu di kampung nyembelih ayam, kemudian dimasukkan ke air panas, mau dicabut bulunya, itu kan dibolak-balik. Itu mungkin panasnya tidak seberapa. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana, penyesalannya ini. Kenapa masuk neraka? Seandainya kami ata'na Allah wa ata'na Rasul, seandainya dulu kami di dunia ini taat pada Allah dan Rasul. Itu yang mereka ya sesali. Nampalah dulu tak ikut pengajian gitu. Nampalah dulu tak sholat gitu. Ya. Menyesal. Wa qalu, mereka juga mengatakan, Rabbana ya Allah, inna ata'na sadatana, ya Allah, kami waktu di dunia ini taat pada ya pemimpin-pemimpin, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, mereka lah yang menyesatkan kami. Maka hati-hati juga. Kenapa? Orang biasa menjadi pemimpin itu, menjadi pembesar, menjadi tokoh, menjadi panutan, itu kan saya sendiri ikut. Pemimpin dengan kebijakannya. Misalnya di antara, tak tahu kebijakan mana ini. Contoh, berzina boleh asal jangan gonta-ganti pasangan. Kalau pemimpin misalnya mengatakan seperti itu, boleh berzina asal pakai alat kontrasepsi. Itu banyak orang, boleh melakukan itu. Gara-gara apa? Ucapannya. Semakin banyak orang yang ikut masif.
Ini berbahaya. Kebijakan boleh menjual miras. Itu kan berbahaya. Boleh dikasih izin membuat lokalisasi. Itu luar biasa dampaknya itu. Gara-gara kebijakan orang bisa bermaksiat. Ada tokoh. Sekarang panutan ini banyak para artis. Kalau artis media sosial kan ada juga. Ngomong apa? Kan banyak sekarang podcast tentang ateisme. Orang anak muda ternyata terpengaruh menjadi ateis. Orang sekuler ngomong dia. Bahkan apa? Bukan hanya 1-2 orang. Ribuan orang yang terkontaminasi dengan pemikirannya yang menyesatkan. Inilah dia penyesalannya nanti di hari kiamat. Mereka itu telah menyesatkan kami, ya Allah. Apa doanya orang yang disesatkan tadi? Rabbana ya Allah, atihim di'faini minal azab. Yang ngajak kami itu, ya Allah, timpakan azab 2 kali lipat dari kami. Masya Allah. Wal anhum la'nan kabira. Laknat mereka, ya Allah, dengan laknat yang besar. Dan memang disiksa 2 kali lipat. Ya, maka ini pentingnya kita berhati-hati, ngajak keburukan. Karena kalau ngajak keburukan, orang lain ikut dan menjadi menjadi dosa jariah. Kayak kita hati-hati. Ya. Termasuk ngajarkan bagaimana cara membuka kunci gembok tanpa kuncinya. Gimana? Pakai kawat begini. Gampang rupanya. Jadi akhirnya dijadikan ilmu yang mencuri. Nah, nanti proses itu. Begitu juga sebenarnya kalau kita mengajak kebaikan. Ngajak orang lain ikut pengajian. Lalu ternyata orang tersebut mendapatkan kebaikan. Bertambah ketaatannya. Maka setiap kali ketaatan dilakukan, maka dia pun yang ngajak mendapatkan pahalanya. Ngajak sholat berjamaah, ngajak berperilaku baik. Masya Allah, luar biasa. Begitu juga kalau kita dengan anak kita atau cucu kita, kalau bisa baca Al-Fatihah, ajarkan surah Al-Fatihah itu. Atau baca mau makan, baca Bismillah. Nah, baca Bismillah. Itu dari awal dari kita. Sehingga itu menjadi pahala jariah bagi kita. Anak itu setiap makan baca Bismillah, makan dengan tangan kanan. Dan ternyata dia ajarkan lagi kepada anak cucunya, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Gara-gara pelajaran dari orang tua berupa baca Bismillah saja. Apalagi ngajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak cucu kita. Nah, ini luar biasa. Nah, ini ternyata banyak orang yang tidak mendapatkan pertolongan di akhirat. Ya. Di dunia banyak juga yang tidak mendapatkan pertolongan juga, bahkan oleh anak-anaknya. Nah, maka ini sangat penting bagi kita. Silakan buka lagi surah At-Taubah, surah At-Taubah. Surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Jadi orang yang menyesal juga nanti di hari kiamat
Ketika apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Surah Al-Furqan ayat yang ke 27. Yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi, di mana Pak, orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Nanti biasanya bentuk penyesalan biasanya orang kan apa? Gigit jari. Itu gigit jari itu tuh ada di sini di ayat Quran. Apa biasanya? Tanda apa orang yang gigit jari? Kecewa atau menyesal ya? Pokoknya gigit jari, tak dapat apa-apa. Nah, di akhirat banyak orang yang gigit jari, kata Allah. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani, alangkah nyesalnya ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya waktu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul, mengikuti petunjuk Nabi. Waktu di dunia nyesalnya. Kemudian penyesalan yang kedua, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa tidak menjadikan kawan itu menjadi berteman dengan dia? Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Dia banyak kawan-kawanku yang menyesatkanku. Kalau yang ini kawan ini yang bagus, penyesalan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sementara orang tuanya itu pelaku maksiat itu gimana Ustaz? Apa boleh nanti masuk surga juga? Ya, tergantung juga kalau kayak gitu. Ya bisa jadi tetap ditunggu di surga, tapi orang tuanya dicelupkan dulu ke dalam neraka. Bersihkan dulu, tetap ditunggu dia, tapi dibersihkan dulu gitu ya. Bolak-balik tadi itu. Nah, itu ada juga mungkin bisa jadi nanti kan ada timbangan mana kebaikan, mana keburukan. Bisa jadi ada keburukan yang diampuni oleh Allah, kan ada juga. Nah, ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Pak? Satu lagi? Oh ya, Ibu dulu. Mengenai kalau bayi yang menarik keluarganya sebelum kawan bayi itu sendiri atau itu yang penghafal Quran. Iya, bisa memberi syafaat. Itu bayi itu anak yang ini atau bagaimana Ustaz? Allah yang milih. Nah, kalau ini yang mananya itu ini wallahu a'lam, ini masalah gaibnya masalah nih. Cuman yang pada prinsipnya bisa saja kan memang ada syafaat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Orang beriman sesama kita ini bisa memberi syafaat karena nanti mereka akan saling mencari di surga. Di surga itu mereka mencari kawan-kawannya ketika di dunia itu sholat bersama, ngaji bersama. Tidak mereka dapat, kata Allah, dia di neraka. Nah, dia di neraka. Aku izinkan engkau datang ke neraka jika engkau mendapati secercah iman di dalam hatinya, angkat dia, masukkan ke dalam surga. Ada juga tadi, ada anak, dia masuk surga, orang tuanya masuk neraka, udah masuk duluan di neraka.
maka Allah berikan syafaat terhadap anaknya untuk menyelamatkan orang tuanya. Gitu. Orang yang mujahid juga sama. Dia akan bisa memberi syafaat. Siapa-siapa yang diberikan syafaat, pamannya kah? Tentang ini wallahu alam kalau yang ini teknis, rasa teknis. Tapi gambaran umumnya seperti itu. Ya, Pak. Oh, sama-sama, Pak. Siapa tahu nanti pas mana Ustaz ke surga itu ceramah subuh tak ada di surga pula. Rupanya ada di lantai lebih atas sebenarnya. Tapi bisa juga masuk neraka. Ini saling-saling kita. Karena tidak ada jaminan bagi kita masuk surga. Walaupun ustaz, kiai, ulama tak ada jaminan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita saling berdoa, saling memberikan support dan seterusnya. Insyaallah. Ini dulu Bapak dulu. Waalaikumsalam. Kalau yang hubungannya dengan keyakinan secara orang yang dari wanita perempuan dari kalau khusus laki-laki ini kepengen mengubah suatu situasi karena dia tidak punya motor supaya dia bisa segera hebat boleh dikatakan Kekar lah, biar kekar suspeknya. ada yang menggunakan fisik secara olahraga, ada yang menggunakan makanan obat-obatan, ada ilmu lain yang menggunakan supaya bentuk tubuh laki-laki ini berubah. Tapi itu sangat Iya. Kalau sifatnya kita menjaga otot itu boleh disyariatkan. Bahkan dalam hadis Nabi, seorang mukmin yang kuat, yang bugar, yang sehat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Boleh selama dia ini misalnya melatih otot tulang-tulang, olahraga, dia kekar, malah lebih bagus supaya semangat berjihadnya, semangat ibadahnya kan gitu kan. Tapi bagi yang yang sifatnya dilarang mengubah ciptaan Allah. Hidungnya udah pesek nih, pengen dipancungkan. Udah kulit hitam, mau diputihkan. Itu pun hanya wajahnya, leher tetap hitam. Bisa. Nah, itu yang apalagi mengubah alat kelamin. Itu. Nah, kalau sifatnya dia contoh giginya tidak rata, diratakan pakai behel, boleh. Tapi kalau giginya udah rata bagus, dibuatlah gigi kucing. Itu yang diharamkan, karena dia mengubah ciptaan Allah, bukan mengobati atau merawatnya. Itu Pak ya. Terakhir Pak ya. Oh ya. Al-Quran dibaca saja tidak dipahami, Al-Quran menjadi syafaat. Apalagi Al-Quran dibaca dan dipahami. Pemahamannya sedikit atau banyak itu bagian dari proses. Makanya ada hadis yang sangat menarik. Man salaka thoriqan, siapa saja yang menempuh jalan ilmu, yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Kalau kita berproses nih, mau menghafal atau mau memahami ayat Al-Quran, proses itu kita meninggal dunia dalam proses itu, walaupun belum sempurna pemahaman kita, tetap Allah akan mudahkan jalannya menuju
surga. Maka kalau pengajian tak ada habis-habisnya sampai kita meninggal. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Maka jaminannya adalah surga. Tapi orang kalau sudah merasa penuh, sudah. Itu sudah tak ada lagi jalan ya, surganya gitu. Tapi kalau orang selama dia belajar ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan terus jalannya menuju surga. Sama, yang masuk surga bukan hanya ustadz, tapi juga siapapun yang orang yang berusaha mengamalkan, walaupun tidak mengamalkan secara keseluruhan, dia hanya bisa ya sesuai dengan kemampuannya, ya misalnya hanya ibadah saja, tapi dengan penuh keikhlasan, itu bisa memasukkan kita ke dalam surga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya bisa, yang penting ada usaha, mau menghafal. Nah, ada niat aja dulu, itu udah dicatat. Masalah hafal 30 atau yang lain itu urusan nomor 2 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.